Halo, morning. Morning. Kalian jawab bagus nggak sih sebenarnya? Cuman pelan atau enggak jawabnya? Nggak kelihatan mulutnya gerak atau enggak, jadi sekali lagi good morning. Tutupan kita. Oke, ada yang datang. Silakan masuk. Iya, silakan masuk. Kita mau berdoa dulu ya. Betsy, can you lead us in prayer? Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mulai ibadah Tuhan, supaya ibadah berjalan lancar dan tapi supaya kami dapat menikmati ibadah kali ini Tuhan. Dan kami berdoa, amin. Amin. Oke, thank you. Berdiri semuanya yuk. Guys, menurutmu Tuhan baik nggak? Baik nggak? Baik ya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pagi ini? Contohnya apa? Kok kaku banget? Kayak Cici yang di belakang deh. Jessica, Tuhan, kebaikannya Tuhan apa? Bisa apa? Bangun dengan tubuh yang sehat, betul. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat, aku bisa bangun. Aku bisa bangun di tempat yang ber-AC. Siapa yang punya AC di rumah? Itu perlu disyukuri loh, bayangin kalian gak punya AC. Keringatan sepanjang hari. Setiap hari aku bersyukur banget sama Tuhan punya AC. Ya, kita harus nggak take it for granted kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita kayak, oh ya memang punya AC, nanti aku dari lahir gak punya AC. Kita harus nggak boleh take it for granted. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita deklarasikan, Tuhan, kamu baik banget dalam hidup aku. So thank you. Yuk, let's go. Tepuk tangan. Yang keras tepuk tangannya.
Yang keras ya. 1, 2, 3, 4. Amin. Terima kasih Tuhan, kau baik banget. Siapa ya? Elis. 1, 2, 3, 4. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan buat Elis, Betsy. Yang dekat. Ya. Amin. Siapa lagi ya? Kak Glory. Terima kasih Tuhan. JP. Bersama-sama. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Thank you, Lord. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are good all the time, all the time. You are good, yes, you are good all the time, all the time. You are good. Say lagi, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, people. From generation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, who you are, yes, you are good. Tuhan udah baik banget sama kita. Kadang kita tuh lupa ya, Tuhan, identitasnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh Tuhan yang baik. Lagu berikutnya ini kita mau deklarasikan faith kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat jalan, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang memberikan solusi buat masalahmu, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang ada di sampingmu, Tuhan yang setia. Kadang-kadang kita harus diingatkan dan kita harus deklarasikan dengan mulut kita ya. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, yes, we believe this is who you are. You are here, working in this place. Worship you, worship you. You are here, working in this place. Worship you, worship you.
who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, we believe in you. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Kalau kalian merasa thankful buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, mari kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Nyanyikan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Oh, we want to thank you Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, terima kasih buat lagu-lagu yang Kau sudah berikan buat kami supaya kami boleh mengingat, diingatkan dan declare Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang good. That is who you are. Kau adalah Tuhan yang make ways for us, that create miracles for us, that creates healing for us, and that is who you are. The awesome God yang mengasihi kami dan ada bersama dengan kami. And for all of that we want to thank you, Lord. Tuhan, kami gak mau take for granted, kami gak mau menyepelekan, kami gak mau, oh ya pasti aku hidup, oh ya pasti aku bisa makan enak, oh ya pasti aku bisa sekolah. No. Pengenalan kami akan Engkau, semua kebaikan-Mu, kami gak mau take for granted, Tuhan. Thank you, Lord. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami minta Engkau yang bantu supaya kami bisa konsentrasi, bantu kami boleh membuka telinga dan hati kami yang mau belajar, Tuhan. Kalau ada kesalahan, kami minta Engkau yang tegur kami dan Engkau yang encourage kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Ya. Nanti kalian di rumah sering-sering ya saat teduh belajar untuk menikmati menyembah Tuhan, menikmati ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan jadi ketenangan dan sukacita buat kamu. Karena itu adalah bikin ketenangan dan sukacita buat Cici juga. Oke. Hari ini kita temanya adalah harmoni. Ada yang bisa itu apa? Describe harmoni itu apa? Bantu describe.
Ada yang volunteer? Harmoni itu apa? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Oke, habis ini nanti kalian tahu harmoni itu apa. Oke? Kita sekarang baca dulu. Tolong JJ Filipi 4. Kita baca 1 sampai 9 ya. Ayat 1 dulu. Kita mau baca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Udah dipasang bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Udah nggak? Ya, oke. Oke. 1, 2, gantian deh ya. Seling-seling ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Biar, karena pakai masker biar sempat istirahat kalau nggak capek nanti. Ya, sini dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Therefore, my brethren, I love and yearn to see my delight and crown within victory, sustain from in the Lord, my beloved. Yuk. And I exhort you to my genuine yoke below. Have these two women given cooperating, for they have toiled along with me in the spreading of the good news of the gospel, as have Clement and the rest of my fellow workers who live starting the book of life. Let all men know and perceive and recognize your unselfishness, your considerateness, your forbearing spirit. The Lord is near, He is coming soon. Good. And God's peace shall be yours, that tranquil state of soul, sure of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatever sort of that is, which transcends all understanding, shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Okay. Whatever is lovely and lovable, whatever is kind and innocent and virtuous, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your minds on them. Ayat terakhir bersama-sama. Practice what you have learned and received and heard and seen in me, and model your way of living on it. And the God of peace, of untroubled, undisturbed well-being will be with you. Amin. Nah, kunci yang pertama yang saya mau highlight adalah ayat kedua. Coba ayat kedua aja. Ayat kedua bilang apa? I entreat and advise you, dear, and I entreat and advise Timothy to agree and to work in harmony in the Lord. Nah, keluarlah tema hari ini, harmony. Kita baca sekali bersama-sama ya, mulai dari awal nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. I entreat and advise you, dear, and I entreat and advise Timothy to agree and to work in harmony in the Lord. Di sini bilang gini, I entreat and advise. Dia kayak mendorong dan menasehati. Ini si Paulus ya. Dia lagi nulis surat ini buat orang Filipi yang percaya sama Tuhan. Terus, to agree and to work in harmony in the Lord. Kita harus get along dan bekerja bersama-sama in harmony, bukan sakarepe dhewe dalam bahasa Inggrisnya,
karepe dhewe, tapi in harmony. Tapi nggak cuma in harmony aja. Semua orang bisa bekerja in harmony kalau mereka berusaha dan mau. Tapi apakah semua orang bekerja in harmony in the Lord? Itu yang membedakan kita sebagai orang Kristen. Kita bekerja dan kita hidup in harmony with each other and in the Lord. Aku live in harmony with Kak Glory. She's my sister. Tapi tidak cuma itu doang. We live in harmony with each other in the Lord, di dalam Tuhan. Nggak cuma asal kita in harmony aja. Kita harmony disamakan dan disejalankan dengan Tuhan. Nah, ini agak-agak kayak cuman ya, aku mau kasih ilustrasi ya. Kak Glory, tolong maju sama Ko JP, boleh maju bantuin sebentar. Coba pilih satu lagu, kalian pilih lagu apa? Iya tadi Lord You're Good ya. Bisa. Hah? Apa? Angel ya, Waymaker aja. Yes. Apa tadi bilang apa? Yes, oke. Agak dekat nggak kelihatan nanti? Oke, seberapa? Waymaker. 1, 2, 3. Waymaker, miracle worker, yang keras. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nggak tahu, lagu yang gampang aja. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Ganti lagu, yang gampang. Semua bingung. Jadi kita ngapain nih? Kita lagi nyari harmoni. Nggak bisa langsung sekali dapet toh. Aku harus nyanyi dulu karena aku yang melodi. Terus mereka harus nyariin supaya soundingnya good. Gitu. Itu namanya harmoni. Kita nggak bisa langsung dapet. Pasti kita kecuali sudah praktis ya, atau sudah ada yang baca. Kita dikasih guide ya, kita bisa langsung harmoni. Apa gampang ya? Kasih ide lagu gampang dong, Betsy. Idemu bagus soalnya hari. Saya tahu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus itu ya. Ya. Ayo sini. Aku enggak dengar kalian. 1, 2, 3. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh. Kamu melodi. Kudus di hidupku. One more time. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Coba kamu nyanyi sendiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Oke, thank you so much. Tepuk tangan buat teman-teman yang membantu saya. Oke. Ini bukan Kahal Got Talent ya, enggak. Cuman ini saya mau ilustrasikan. Waktu Kak Glory nyanyi sendiri, waktu JP masuk, sama aku masuk. Satu poin pertama nggak gampang ya, kita harus cari dulu cara. Dan kedua, bagus nyanyi sendiri apa bagus nyanyi barengan? Lebih penuh, lebih bisa dinikmati kalau nyanyi barengan. Ya bisa dinikmati sendiri-sendiri, tapi lebih baik kalau nyanyi barengan. Nah itu aku cuma mau ngasih, kalau dalam musik harmoni itu kayak gitu. Kolaborasi antara beberapa suara yang berbeda-beda, tapi waktu dijadiin satu kedengarannya bagus. Nah ini membawa kepada poin pertama kita. Jadi tolong udah ditulisin Kak Glory kayaknya. Harmony. Nomor 1, more than one voice. Namanya harmoni tidak bisa cuma satu suara. Kalau satu suara namanya unison. Cuman one sound.
Tapi namanya harmoni itu artinya more than one. Ada suaranya Kak Glory yang ngambil suara satu, terus ada aku yang ngambil rendah, JP yang ngambil tinggi. Ada. Begitu juga dengan kita ya. BTW ini maksudnya harmoni itu buat apa sih sebenarnya? Ini buat hidup kita sehari-hari. Bukan cuman aku sama teman-teman gereja, bukan. Aku dengan keluargaku, aku di tempat sekolahku, aku di tempat pekerjaanku, aku di gereja dalam pelayananku. Kita semua pasti berituan dengan orang ya. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Tuhan Yesus ngajari kita harus harmoni terus. Karena kita sebenarnya semua itu pasti involve Tuhan kan dalam hidup kita. Ya makanya harmoni ini buat our lives, everyday life. Dalam kita bekerja sama di dalam tim, di dalam gereja, ketika kita di sekolah sama teman-teman dan lain-lain. Nomor 1, more than one voice. Misalnya kita pakai ilustrasi tadi yang nyanyi ya. Kalau suaranya cuma satu dan suaranya aku sama suaranya Kak Glory sama suaranya JP ya lain-lain. Tapi nggak apa-apa, kita cari cara supaya kedengaran bagus waktu nyanyi bersama-sama di dalam Kahal Teens. Ada tim ya, tim intinya misalnya Om David, Bu Lisa, Cik Grace, Cik Natalia, Ko Hyung Yun dan lain-lain, JP, Tristan, Farwa. Kita semua orang sendiri-sendiri, punya pengalaman lain-lain, punya education lain-lain. Otomatis kita punya opini berbeda-beda, ya nggak? Kamu sama teman bayimu yang kamu grew up dari kecil aja bisa punya opini beda, bisa punya pandangan yang berbeda. Kamu sama orang tuamu yang tinggal satu rumah dari kecil, dari bayi, punya pandangan yang berbeda. Karena kita individual yang berbeda-beda. Kita punya sifat beda, kita punya opini berbeda, kita punya ide yang berbeda, kita punya kreativitas yang berbeda. Itu semua Tuhan yang create loh. Kamu beda sama aku tuh Tuhan yang create. Kreativitasmu kayak kemarin aku tanya sama Betsy, enaknya lagu apa ya yang kamu hafal? Dia kasih ide ke aku. Mungkin aku udah akan kepikiran nyanyi Lord You Are Good, lupa tentang lagu itu. Terus Betsy ngasih tahu lagu itu, oh iya, ada lagu ini yang bagus banget. Itu kolaborasi dan harmoni antara Betsy dan aku. Terus aku yang di sini jadi WL mimpin dari lagu idenya Betsy. Mungkin kita lagi ngomongin tentang kemarin ini bangun ini. Waktu KJP mendesainkan sarang madu ini sarang lebah ini. Itu ini namanya apa ya? Ya toh kayak beehive gitu kan. Mungkin waktu itu ada yang tidak setuju. Anggap aja misalnya Cik Grace tidak setuju. JP kok gereja mau jadiin beehive apa gitu. Tapi setelah kolaborasi, jangan kuning, ganti merah sama orange sama golden sama brown sama copper. Oke, bagus. Mungkin pertamanya JP maunya kuning sama hitam gitu. Nggak mungkin sih, cuman ini for the sake of ilustrasi ya. Oke, kita menemukan jalan tengah, yaitu warnanya jangan kuning. Terus belakangnya dikasih abu-abu metalik biar bagus gitu. Biar nggak gelap juga ketika ditaruh kamera. Oke. Kolaborasi. Tapi kalau misalnya aku nggak akan punya ide ini, tidak dapat ide ini. Aku mungkin cuman kayak tembok yang warnanya coklat kayak gini gitu. Karena aku orangnya sangat basic, nggak ada ide kayak gitu. Again, Tuhan ngasih dan create kita punya individualism. Aku suka pakai sepatu kayak gini. Mungkin kamu nggak suka pakai sepatu kayak gini, ya nggak apa-apa. Aku orangnya cerewet, Kak Glory orangnya nggak cerewet, ya nggak apa-apa. Itu memang kita personality-nya. Tuhan kasih juga kita creativity itu semua dari Tuhan dan harus dipakai, harus dikeluarin, Tuhan ngasih kita ide dan bakat dan kreativitas itu bukan untuk dipendem tapi untuk dipakai dan dikeluarkan dan ditunjukkan dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaanmu nanti atau dalam sekolahmu. Yang penting apa?
sejalan dengan jalannya Tuhan. Misalnya aku pinter gambar tapi tak buat gambar yang saru-saru, ya itu namanya nggak pakai kreativitas. Itu kamu pakai kreativitasmu bukan in the Lord, nggak sejalan dengan Tuhan. Terus apa lagi ya contohnya? Di sini kalau misalnya punya ide, share ide, kreativitas, pemikiran, walaupun beda, jangan takut untuk disampaikan. Kadang-kadang kalau aku lihat kalian suka pasif banget, gak tahu jaim, atau takut, atau malu, atau memang gak punya ide, atau gak punya opini. Kalau saya pikir gak mungkin kalian gak punya ide dan gak punya opini. Apalagi kalian anak-anak generasi milenial Gen Z. Enggak ya, semua orang ya. Semua orang punya ide pasti, cuman disembunyikan atau dipendam atau malah cuman buat rasan-rasan aja sama orang yang terdekat. Nggak kamu keluarin, nggak. Saya nggak percaya kalau kamu nggak punya ide, nggak punya kreativitas, nggak punya pemikiran dan opini, nggak mungkin. Makanya itu ditunjukkan, karena itu Tuhan nyuruh kita work in harmony. Kalau misalnya cuman idenya satu orang, namanya bukan work in harmony. Kita nggak nurut sama Tuhan. Work in harmony artinya semua orang harus ngasih masukan dan semua orang punya peran. Kalau Kak Glory tadi nggak nyanyi suara satu, aku nggak bisa nyanyi suara bawahku kedengeran kayak nggak tahu apa gitu ya, mungkin orang nggak ngerti itu apa. Suara tingginya si JP juga nggak dikenali, nggak, bingung. Semua orang punya perannya sendiri. Misalnya Kak Grace pulang kerja udah lapar banget. Kalau Glory tahu aku sudah mau pulang kerja biasanya, terus nanti dia, karena dia sudah di rumah duluan, dia pasti bantuin masak dulu. Itu salah satu cara kita berkolaborasi supaya makannya cepet. Dia mulai masak dulu. Semua itu tentang kolaborasi dan kita punya peran masing-masing. Jadi kalian harus berani, jangan pasif. Kalau itu tidak sesuai sama dan sejalan sama Tuhan, pasti akan ada kakak-kakak atau teman. Kalau kalian surround yourself with good people, pasti akan ada yang bantu kamu. Oh, ini kayak nggak sejalan sama Tuhan. Tapi harus berani, keluarkan kreativitasmu, keluarkan idemu. Kalau suruh nyanyi Lord You Are Good, aku yakin kalian kalau lagi kongko suaranya nggak sepelan tadi pas nyanyi. Oh, kalian, aku sudah denger suara kalian kongko kayak apa. Tapi begitu suruh nyanyi, you know, kurang berani itu artinya. Terus yang paling penting adalah apa tadi? Coba balik ayat 2 lagi. Nah, in harmony in the Lord. Kita beda-beda, kita punya kreativitas sendiri-sendiri, kita punya ide sendiri-sendiri. Yang penting semua diserahkan kepada Tuhan, sejalan sama Tuhan. Yang kedua, poin kedua apa? We are a team. Kalau misalnya artinya tim itu adalah teamwork ya. Nah, tim itu artinya kan nggak satu orang namanya bukan tim, harus ada banyak orang, makanya jadi namanya tim. Tapi kalau namanya tim itu pasti ada satu tujuan atau satu goal. Tim terus jalan sendiri-sendiri itu namanya bukan tim ya, wes jalan sendiri-sendiri aja, individuals, bukan tim. Kalau namanya tim artinya kita punya tujuan yang sama. Apa sih tujuan kita? In general tujuan kita apa? Yang menyenangkan Tuhan. To live our fullest potential, untuk menyenangkan Tuhan. Tapi specifically ya nanti tergantung kamu ada di mana. Nanti kalian punya tujuan-tujuan kecil yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu. Again, contoh lagi tadi kalau kita nyanyi harmoni di sini sama Kak Glory sama JP. Tujuannya kita apa? Menyanyi lagu Mengalirlah supaya kedengaran bagus.
Ya kita cari cara supaya bisa ketemu suara yang bagus. Dan yang paling penting adalah tujuannya sih apa sih? Yang kayak tadi saya udah mention ya, goalnya adalah untuk sejalankan dengan tujuannya Tuhan. Kadang-kadang kita dalam bersama-sama gini suka ada percekcokan dan perbedaannya. Tapi kalau kita dulu mendahulukan pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, kemauannya Tuhan, nanti kita pasti bisa jalan secara harmoni. Karena kita bukan kebutuhanku atau keinginanku, tapi apa sih yang Tuhan mau, peranku apa supaya apa yang Tuhan mau nih terjadi dan accomplished gitu. Kadang kita dalam tim bersama-sama dengan teman sakit hati karena temanmu tidak appreciate kamu, atau temanmu ngomong sesuatu yang menyakiti hatimu, atau dalam tim lah kok sing diterima kasihi cuman ketuane, aku udah kerja keras kok enggak terima kasih, aku datang paling pagi pulang paling telat setiap hari kok enggak di recognize. Itu kebutuhan orang untuk being recognized dan apa, dihormati itu ada, dan tidak apa-apa memang itu ada, cuman itu nanti urusannya orang itu sama Tuhan, maksudnya orang lain sama Tuhan untuk recognize kamu. Tuhan udah recognize kamu duluan, terus yang kamu perlu lakuin ya berserah, oh ya Tuhan aku ngelakuin ini buat kamu. Waktu itu ini misalnya ruangan ini lagi ya, karena ini yang kelihatan ya. Waktu itu JB bikin desain, ada yang jahitin, ada yang jahitin ini loh, ini supaya bisa dalam bentuk satu-satu, terus ada yang kesini masangin. Itu perannya masing-masing, tapi tidak harus ditulis loh. Dijahit baik apa itu nggak tahu, cuman kita yang tahunya ya oh udah dipakai dengan baik gitu. Masalah nanti kamu di recognize atau enggak itu nanti tugasnya orang lain. Kamu yang penting tugas apa yang perlu kamu lakuin aja, yaitu ya berserah sama tujuannya Tuhan. Kadang kita ada ambisi sendiri-sendiri, aku maunya kayak gini biar aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gitu. Bukan itu ya, dalam apapun dalam hidupmu, bukan aku maunya ini, aku maunya itu, tapi apa yang bisa aku lakuin supaya tujuannya Tuhan itu tergenapi. Karena His wisdom is above all, dan He knows what's best, His ways are better. Kalau kamu tanya Tuhan, pasti Dia kasih cara yang lebih baik dari yang kamu pikirin. Kalau kamu mengerti hatinya Tuhan, hidupmu pasti lebih meaningful karena kamu melakukan apa yang bikin Dia senang. Kalau ngambil keputusan, kamu tanya sama Tuhan, Dia akan kasih wisdom ke kamu. Aku harus ngomong apa, aku harus ngelakuin apa. Pasti akan lebih baik karena His wisdom is always better. It's above everything, above your wisdom, above my wisdom. Nomor ketiga adalah appreciate differences. Ini seperti yang saya udah singgung tadi ya, mirip-mirip, tapi appreciate differences di sini aku mau bicarain tentang attitude kita dalam living together with others ya, in harmony. Attitude kita tuh harus kayak apa sih? Coba kita buka ayat 4. What kind of attitude yang harus kita punya sih ketika kita ada bersama-sama orang lain, living in harmony? Nomor 4 bilang, rejoice in the Lord always, delight yourself in Him. Again I say, rejoice. Oh, delight ya, delightnya ketinggalan. Delight Tuhan. Yang pertama kita harus punya sukacita. Rejoice in the Lord, be glad, be happy. Jangan
be happy. Situasi apapun, ada kesusahan, kamu minta Tuhan, I want to be able to rejoice karena you are good. Attitude pertama ketika kita ada bersama-sama orang lain adalah you have to rejoice, you have to be glad, you have to be happy, you have to be joyful. Kalau semua orang happy, pasti akan lebih mudah untuk work in harmony daripada semua orang grumpy, ya kan? Kalau kamu egois, pasti susah untuk kamu rejoice and be happy and rejoice and be glad. Tapi ketika kamu mikirin goalnya kita bersama-sama, mikirin Tuhan, kita mikirin each other, it'll be easy to be glad. Terus kedua, ayat selanjutnya bilang apa? Ayat 5 maksudnya. Persevere and recognize your unselfishness. The Lord is near. Oh, ya, kalau di translation yang lain bilang let your gentle spirit be known to people. Spirit kita bukan yang kayak tapi yang gentle. Bukan semua orang mauku. No, be gentle. Have gentle spirit. Ini instruksinya Tuhan. Ketika kita ada bersama orang lain, ya mungkin tidak selalu 100% kita bisa gentle karena kita daging ya, tapi kita berusaha dan minta tolong Tuhan supaya kita punya gentle spirit. Next, ayat berikutnya ayat 6. Do not fret and have any anxiety about anything. Dibilang sama Tuhan, don't worry. Don't be anxious kayak aduh No, Tuhan bilang don't be anxious. Tapi instead of being anxious in every circumstance and in everything, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your wants known to God. Instead of being anxious kayak oh stressful, oh so stressed, oh my God. Bukan, dibilang apa? Masuk ke dalam doa, ya kan? Masuk ke dalam doa, request, bilang sama Tuhan, terima kasih. Pertama suruh thanksgiving dulu. Terima kasih Tuhan. Terus apa? Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, ini kekhawatiranku. Tuhan, ini struggleku. Instead of being anxious, pergilah ke Tuhan dalam doa. Dan ini dibilang in every circumstance and everything loh. Bukan ketika aku hit rock bottom. So, atau ketika aku bersuka cita pun, aku terima kasih sama Tuhan. Waktu aku struggle, aku gak terima kasih sama Tuhan. Sorry. Bukan. Dia bilang in everything, in every circumstance. Ketika kamu happy, ketika kamu struggle, go to God in prayer. Lanjut, ayat ke-7. And God's peace shall be yours, that tranquil state of the soul assured. Dibilang apa? God's peace. Kalau aku sih nggak pengen hal yang lain ya. Aku cuma mau Tuhan God's peace ada dalam hidupku, supaya aku tenang, aku bisa penuh sukacita, aku bisa melayani, aku bisa accomplish my goal. Itu semua in harmony akan bisa mudah terjadi kalau semua orang punya peace. God's peace ada di dalam hidupmu. Ultimately ini Tuhan sudah janjikan dan akan anugerahkan kepada kita God's peace ini, which transcends all understanding. Transcends all understanding. Transcends itu gimana ya cara jelasinnya? Above, melalui, menembus semua yang kita bisa mengerti. Misalnya nih, aku suka lihat di YouTube ada orang yang kayak misalnya sakit kanker atau sakit parah atau kecelakaan. Kok dia bisa happy ya? Bilang, oh aku nih ada tujuannya, aku bisa terjadi kayak gini. Itu beyond understandingnya kita loh. Orang punya that kind of peace. Aku yakin itu sumbernya dari Tuhan. Orang
Aku misalnya laptopnya rusak aja seharian aku jengkel. Ya tau padahal cuma laptopku yang rusak. Ini semua hal-hal ini harus jadi pegangannya kita. Ini Tuhan kasih guidance. Attitude kita tuh dalam sehari-hari itu harus kayak apa sih supaya kita bisa live in harmony with others di dalam Tuhan, meraih tujuannya Tuhan bersama-sama, accomplish tujuannya Tuhan bersama-sama. Nah kemudian yang ayat 8, ini yang harus kita understand dan praktek ya dengan setia. For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise. Ini semua kayak seakan-akan dunia ini kejam kok. Banyak banget hal jelek yang terjadi, ya memang itu kenyataan. Tapi attitude kita apa? Apa yang kita mau bawa buat dunia ini? Apakah aku akan jadi part of that kekejaman? Atau aku punya acuh tak acuh attitude? I don't care what happens in the world, I'm me, I'm gonna do me. Acuh tak acuh gitu. No, Tuhan kasih tahu kita suruh apa? Yang true apa? Firman Tuhan. Worthy of reverence, honorable, just, adil, pure, murni, lovely and lovable, gracious, bukan egois tapi gracious, mengampuni orang lain, share sama orang lain, kind sama orang lain, virtue and excellence. Hidup gak cuma so-so, tapi hidup dengan excellence. Excellence itu misalnya gini, aku diminta untuk datang jam 7, aku datang jam 7 kurang 15. Itu namanya excellence. Kalau kamu diminta datang jam 7 tapi datangnya jam 8 kurang atau jam 8 lebih, itu namanya bukan excellence. Itu misalnya aku diminta untuk disuruh mami, oh tolong ya potongin vegetables. Instead of enggak cuma tak potongin tok, aku bantu sampai selesai, bantu bersih-bersih. Dia enggak minta aku tapi mau bantu bersih-bersih, itu namanya excellence. Kita enggak boleh roh so-so. Halah ngalir we glinding itu. Ini Tuhan nyuruh kita suruh punya spirit of excellence di sini. Terus anything worthy of praise. Ini bukan maksudnya suruh munafik ya. Artinya apa? Benar-benar kita mau lakuin hal-hal yang worthy of praise. Think on. Semua hal yang bagus-bagus di atas itu disuruh ngapain sih? Think on. Kita disuruh mikirin itu. Bukan mikirin yang kayak, oh mencekik banget temanku ini. Atau kenapa sih aku udah di recognize, kenapa aku udah di respect, kenapa aku udah dihormati, kenapa? Bukan, think on all those good things. Penuhi pikiranmu dengan hal yang di atas yang bagus itu. Weigh itu ditimbang. Artinya kamu yang kamu pikirin bukan enaknya aku nggak usah habisin dan penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang nggak penting gitu, artinya gitu. Kamu yang harus mbok timbang dan harus mbok pikirin tuh yang baik-baik dan yang sesuai sama firman Tuhan ini, yang true, yang just, yang lovely. And take account of these things. Nanti kamu di rumah baca lagi ayat-ayat ini. Pahami Tuhan tuh bilang apa sih, suruh kamu ngapain sih, attitude-mu apa sih gitu. Dan yang terakhir, ini key ya. Coba poin 4C. Nah, practice these things. Tuhan mengakhiri perikop perikop sih ya ini namanya ya. Perikop ini dengan ayat 9. Ayat 9 tolong sih.
practice what you have learned and received and heard and seen in me. Jelas banget. Contohnya kita siapa sih? Me di sini siapa? Paulus. And model your way of living on it and the God of peace. Intinya semua yang dia sudah dikasih tahu, diajari, dikasih contoh, itu suruh dilakukan. Dilakukan dalam apa? Cuman ketika aku di gereja, enggak dibilang your way of living on it. Maksudnya kita cara hidup kita itu semua suruh praktek dalam cara hidup kita. Dalam keseharian kita di rumah, ketika kita paling nyaman ya kalau di rumah, biasanya sifat asli keluar semua kalau di rumah. Itu kita harus live seperti yang Tuhan kasih tahu. Terus ultimately Tuhan janji, dan ini bantu confirm by Paul, bilang the God of peace will be with you. Tuhan yang punya peace itu akan ada bersama denganmu. Makanya kamu akan bisa live in harmony. Poin pertama tadi, in harmony kita punya banyak voices and it's okay, dan beranilah keluarkan voicesmu. Beranilah keluarkan kreativitasmu. Kamu punya peran sendiri dalam our life as a team ini semua. Kolaborasi ini kamu punya suara. Nomor 2, we are a team. Team artinya satu tujuan. Nomor 3, attitude-mu kayak apa ya? Nanti lihat lagi ayat 8. Dan yang terakhir, tolong kalau sudah dengar dan diajari, praktekkanlah. Bukan cuman sebagai kebiasaan, cuman ya minggu ke gereja denger, terus waktu pulang makan saya lupa. Aku hidup kayak biasa aja lah. Tapi tolong practice lah, supaya karena Tuhan ada mau bersama denganmu. Oke? Ya. Terakhir untuk kita akan berdoa. Setelah itu nanti ada diminta untuk ngisi sesuatu. Sebentar aja. Sudah siap, Pak? Apa diisi dulu baru nanti kita berdoa? Berdoa dulu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu melalui Paulus. Engkau mengajari kami, Tuhan, bagaimana kami harus hidup secara dengan harmoni, Tuhan, in harmony with each other, dengan orang-orang yang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman, guru, atasan, bawahan, pembimbing, semua, Tuhan. We want to live in harmony seperti yang Kau firmankan. In you, di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk menjadi berani, Tuhan. Kami mau menggunakan potensi kami secara full, Tuhan. Bakat, kreativitas, semua yang kami punya, kami mau keluarkan dan kami mau pakai untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, buat kami bisa mengerti, punya wisdom tentang tujuan kami as a team, Tuhan. Sebagai gereja-Mu, sebagai kahal teens, sebagai keluarga di rumah, sebagai individual yang Engkau letakkan kami dimanapun kami berada. We wanna be able to see your purpose, Tuhan. Dan kami mau meraih purpose itu. Dan Tuhan, Engkau yang bantu kami, Tuhan. Gak mudah kami untuk bisa jadi seperti Engkau. Gak mudah kami untuk ganti attitude kami. Tapi
Seperti ayat 8 tadi sudah jelaskan, Tuhan, kami mau bisa full of joy, kami mau nggak worry, nggak anxious, kami mau thankful, Tuhan. Kami mau bisa berdampingan dengan Engkau, Tuhan. Kami mau memenuhi pikiran kami dan hati kami dengan hal-hal yang true, hal-hal yang lovely, Tuhan. Kami mau punya spirit yang meek, yang humble, yang gentle, yang bisa dibentuk oleh Engkau, Tuhan. Dan Engkau yang ingatkan kami, Tuhan, Engkau yang disiplin kami supaya kami bisa practice hal-hal yang sudah kami pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih, Tuhan. We want to praise your name, and we want to thank you for all your goodness, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, Kak Glory. Sebelum ini berakhir ya, quickly ada gini. Ini untuk menjelaskan dulu apa ini. Kita di setiap hari Selasa di Zoom, lewat Zoom jam 7 malam kita ada M3 online ya. Salah satu beberapa dari teman-teman di sini sudah ikut M3. Yang kami terus mengajak, yuk anak teman-teman semua ikut M3 setiap minggu karena ada berkat-berkat yang bisa kita terima yang di situ, dan ada kegiatan-kegiatan lain, ada obrolan-obrolan lain, games-games lain ya. Dan salah satu yang kita lakukan di M3 yang nanti sebentar lagi kita mau berusaha bawa sistemnya ke dalam ibadah Teens di sini juga adalah salah satunya we have questions. Sebulan sekali kita jadi beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita sudah minta teman-teman yang di sini, ada yang di sini, ada yang ikut M3 untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan mereka yang either mereka sudah memikirkan begitu lama atau belum pernah dijawab orang lain, atau mungkin susah menjawabnya, atau mau cari-cari itu tidak tahu, atau mungkin tidak tahu nanya siapa ya. Jadi apapun pertanyaan tentang kehidupan, tentang gereja, tentang orang Indonesia, tentang apapun, tentang kemarin ada yang tentang kripto, ada yang nanyain itu, ada yang nanyain tentang pacaran, ada yang nanyain tentang agama-agama. Jadi apapun pertanyaannya, dan kita memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan sebulan sekali kita bahas. Nah, karena kita mau mengintegrasikan itu ke dalam Teens ini juga sebentar lagi, pagi ini mau sebentar aja ya minta tolong, bukan minta tolong, tapi ini juga sebagai ajakan untuk teman-teman di sini. Yuk kita coba mulai pikirkan apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah nanya juga kalian, aku pengen tanya, aku sudah penasaran tapi aku rodok malu, atau aku takut kalau nanya, atau aku enggak tahu tanya siapa, aku enggak tahu apakah mungkin ini pertanyaan yang betul atau salah, apapun ya. Atau mungkin kamu rasa ini pertanyaan rasanya sepele tapi aku sebenarnya penasaran, pengen tahu, boleh pikirkanlah itu, coba dipikirkan, ingat-ingat, terus mungkin 5-10 menit lah tulis di kertas ini. Kalian kalau mau naruh nama kalian boleh, itu karepmu, tapi tidak harus, ini anonymous ya. Dan ketahuilah bahwa ini benar-benar anonymous. Jadi kalau kalian mau nanya apapun, kita nggak akan ada salah satu dari mentor yang akan kayak pry, yang kita kayak ini ketok itu, wah ini ketok saya nanya Tristan lagi, soalnya dia itu gini, tidak mungkin. Kita tidak mungkin ada yang seperti itu. Jadi bukan berarti kita menutup-nutupi ya, tapi
bukan berarti kita menutup-nutupi kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa-apa gitu, tapi ini kesempatan, yuk kamu kalau ada apapun yang ada dalam pikiranmu, ada yang dalam hatimu, silahkan taruhlah, tuliskanlah. Nah, bolpennya terbatas. Jadi kalau ada yang punya bolpen sendiri boleh pakai bolpenmu. Kalau ada yang punya bolpen yang boleh bukan dikasihkan tapi dipinjamkan ke orang lain, terima kasih. Tapi kalau enggak, gantian pakai bolpen yang itu. Tulis pertanyaannya, nanti kita terus mau linting kecil-kecil boleh, lipat dengan rapi juga boleh. Nanti kita akan masukkan ke dalam kotak persembahan bersama-sama dengan persembahannya kalian ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa, aduh nanti orang tahu bahwa aku menanyakan pertanyaan ini, tenang aja, semua orang akan maju untuk ngasih persembahan. Jadi bukan maju sih, kita mau persembahan, doa persembahan juga ya, berarti maju untuk ngasih persembahan. Jadi nanti kalian bisa ngasihkan, oke? Ya. Kalau kertasnya masih ada kurang, pertanyaan kurang, buka lagi. Oh ada, iya, itu masih ada. Mau tulisanmu kecil boleh, tulisan gede-gede enggak apa-apa. Jadi tanyakanlah pertanyaan apapun yang kalian pernah pikirkan tentang gereja, tentang sekolah, tentang agama atau faith atau kesehatan. Kita akan berusaha, the goal adalah kita berusaha nanti sebulan sekali kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Kalau dari teman-teman di sini atau kakak-kakak di sini ada yang tidak bisa, karena kan kita tidak tahu segala sesuatu ya. Kalau ada yang kita tidak bisa jawab, nanti kita akan cari atau panggilkan expert yang bisa menjawab. Ya. Tujuan dari kita mau ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab ini adalah satu, untuk tepatnya aja untuk satisfy your curiosity, karena sebagai orang Kristen bukan berarti kita tidak boleh tanya pertanyaan ya. Orang Kristen itu kita juga boleh, dan justru kadang-kadang itu kita harus tanya, menanyakan iman kita lah, menanyakan apapun, menanyakan relationship kita sama orang tua, menanyakan apa hal-hal sekolah apapun lah, itu tuh perlu kadang-kadang nanya. Jadi kita mau encourage kalian untuk nanya, tapi pertanyaan itu bukan untuk ditanyakan, tapi pertanyaan itu ditanyakan untuk mencari jawaban ya. Jadi kita juga mau mulai melakukan itu juga. Kalau tidak punya pertanyaan juga tidak apa-apa loh, dan tapi kamu tanya lah. Menurutku tadi di Chris di depan sini bilang terutama generasi kalian tuh masih punya opini, itu sangat betul sekali. Itu bukan milenial Z ya, tapi ini semua Z itu bawah. Yang milenial yang katanya angkatannya JB yang terakhir dari milenial. Jadi angkatannya JB terakhir. Bawah itu semuanya Z oleh. Yang terakhir tahun 2010 siapa? Ada enggak? Enggak ada ya? Yang 2009? Oh iya, kalian batas dari generation Z. Adik kelasnya kalian satu sudah generation alpha namanya. Gen. Ini bukan, dan juga ini bukan one time thing ya. Nanti kita akan kembali bulan depan mungkin atau kapan kita akan ambil waktu lagi untuk kalian boleh nulis pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kalau belum kepikiran semua sekarang nggak apa-apa, dan terus nanti sambil nunggu ke depannya coba kalian pikirkan lagi apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya. Siapa yang butuh waktu? Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Belum? Masih butuh waktu? Oke. Santai. Sambil menunggu, Kak Chris akan memberikan kita persembahan lagu.
Saya sih yakin ya, setiap kita pasti punya pertanyaan yang kayaknya belum pernah terjawab gitu, yang mau ditanya ke siapa malu gitu kan. Aku mau nanya ke papiku nanti dibilang oh kamu payah gitu. Mau tanya ke orang lain oh kamu gitu aja kamu nggak tahu kan gitu. Ya jadi ini kesempatan kamu bisa menanyakan, pasti itu gampang muncul dalam pikiranmu deh. Contoh kalau sekarang saya mau tanya gitu ya, kenapa sih mencuri itu kebaikan itu oh nggak bagus gitu kan. Udah kan itu niatnya bagus. Itu pertanyaan yang kayaknya kok orang nggak bisa jawab dengan enak. Kalau tanya orang lain mungkin jawabannya boleh, kok kan itu kebaikan gitu kan. Tapi sebenarnya gimana gitu, mencuri itu kebaikan tuh boleh apa enggak, bagus apa enggak gitu. Itu kan a big question gitu, big question pasti ada. Kalau kamu mau sedikit ngulik pikiranmu pasti akan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya gitu, yang aku pengen tahu jawabannya tapi aku malu menanyakannya gitu. Ada jenis pertanyaan boleh, tidak ada pertanyaan yang salah. Mungkin ada yang sudah tulis, bolanya boleh diikuti lagi. Yang sudah menulis. Kita masih beli bolpen lagi aja, pada kering bolpennya. Oh, pada keren. Oh, Maaf, bebannya tidak disiapkan dengan baik. Nah, setelah ini juga ya aku mau encourage kalian untuk kalau punya pertanyaan-pertanyaan, maksudnya kalau misalnya kalian lagi apa ya, urusan sama temen atau urusan sama guru atau urusan sama keluarga, urusan sama salah satu dari kakak-kakak mentor sini, apapun siapapun lah, terus tiba-tiba ada sesuatu yang dilakukan orang itu atau ada sesuatu yang terjadi atau apa yang muncul pertanyaan di kepala kalian, jangan pressure off ya, jangan terus kayak tidak boleh naik-naik gitu. Tapi pikirkan, ingat-ingat, catat kalau perlu. Kalau kalian bersedia langsung maju menanyakan pertanyaan itu pada salah satu dari temanmu atau kakak-kakak di sini atau gurumu atau orang tuamu, tanyakanlah. Tapi kalau enggak, kalau kalian merasa yaitu yang tadi like ragu-ragu untuk menanyakan, dicatat, nanti lain kali kita akan bahas lagi. Oh ya, kalau sudah gini aja, taruh depan aja Om. Kalau sudah sekalian kita doa persembahan. Kalian boleh masukkan pertanyaan kalian dan persembahan kalian ke dalam kotak di depan setelah kita berdoa. Kalau ada yang belum nulis pertanyaan, tidak apa-apa. Kalau kalian mau ditunggu, akan ditunggu. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Ya, ini bukan paksaan. Yuk kita berdoa, mendoakan persembahan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau bersama kami. Terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami. Kami sudah belajar hari ini Tuhan betapa Engkau baik, dan kami bisa hidup bersama-sama dengan umat-Mu dalam harmoni Tuhan. Dan kami mau pagi ini berdoa untuk berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Kami mau mengembalikannya untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan, di komunitas kami. Ini adalah ekspresi syukur, rasa syukur kami Tuhan kepadamu atas semua yang sudah Kau berikan bagi kami. Jadi kami berdoa biar apa yang kami berikan ini boleh jadi seperti janda yang memberikan 2 keping dari hartanya. Itu bukan masalah jumlah Tuhan, tapi masalah hati kami saat kami memberikannya. Kami bersyukur, berkati dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan juga berkati pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan, biar ini juga bisa jadi kelanjutan dari pemikiran dan pertumbuhan kami semua sebagai tim di tempat ini, secara rohani, secara physically, secara emotionally, mentally as well. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan kalau mau amplop
bisa diminta amplopnya. Terus kalau sudah bisa masukkan pertanyaan dan persembahan kalian ke dalam kotak di depan ini. Pada berdiri ternyata tidak pada punya pertanyaan. Boleh pertanyaan langsung masukin aja pertanyaannya. Pertanyaannya langsung masukin ke kotak boleh. Persembahannya juga masukin kotak aja. Oh, ternyata cuma butuh satu orang berdiri duluan ya. Kembalikan bolpen. Oke, ke depan dong, saya belum. Oke. Terima kasih, doa berkat. Bolpennya taruh sini aja. Oh iya, kalau ada bolpen itu boleh taruh depan juga. Om David boleh taruh doa berkat. Oke. Sudah semua yang belum mengembalikan bolpennya nanti boleh dikembalikan, ditaruh di kotak itu aja. Yuk, sebelum pulang kita akan berdoa dan doa berkat ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala firman yang boleh kami dengar, yang sudah disampaikan oleh Kak Grace. Kami percaya itu semua karena Engkau yang membukakan pada kami, dan kami terus Tuhan mau berada di satu tujuan, harmoni bersama dengan setiap teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami, untuk kami menuju pada satu kesatuan Tuhan, yaitu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pertemuan yang kami boleh selenggarakan pada hari ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami semua. Kami percaya Engkau memberkati kami dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam kuliah kami, dalam apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Engkau yang membuat berhasil, dan Engkau akan memimpin kami senantiasa hari demi hari di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh mendapatkan pimpinan Roh Kudus, dan minggu depan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi? Ulang tahun? Udah. Oke, minggu depan ya. Ya, sudah selesai juga di depan. Kalau mau pulang, selamat pulang. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan ya.